guyonan ngejek orang lain. Kadang ngejeknya ngejek fisik. Wah, ini kejem dah. Ngejek fisik tidak boleh. Ngejek orang lain tidak boleh. Istighza, merendahkan. Binnas kepada manusia. Fahfad lisanaka minhu, jaga lidahmu jangan mengejek. Guyonan pun tidak boleh. Kamu tahu orang itu pendek, nggak perlu kau bilang pendek. Tapi yang itu dosa. Orang itu hitam, jangan disebut hitamnya. Orang itu sipit, jangan kau sebut sipitnya. Jangan biasa merendahkan orang lain. Guyonan-guyonan yang merendahkan itu adalah bukan akhlaknya orang yang mulia. Fil jiddi wal hazali, baik itu serius atau guyonan, jangan menyebut aib kekurangan orang, merendahkan orang. Fa innahu yuriku ma'al wajhi, sebab kalau orang guyonan yang merendahkan itu menjadikan hilang wibawanya, tidak terhormat lagi. Wa yuskitul mahabata, menjadikan jatuhnya wibawa, sudah nggak mulia lagi di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Orang yang kebiasaannya adalah guyonan yang merendahkan tadi, saling ejek-ejekan, maksudnya itu rendah. Wa istajirrul wahsyata, menjadikan tidak mesra, tidak indah, sehingga orang nggak mesra lagi. Kenapa? Wah, paling digojlokin nanti saya habis. Ada budaya gojlokan. Kalau nggak gojlok-gojlokan, jelek-jelekan, itu nggak enak, harus olok-olok sampai habis. Itu menyakitkan. Semua sebab mencari kesalahan pasangannya, kesalahan orang lain, sehingga untuk diungkap, untuk dijadikan bahan tertawa. Kamu begini, kamu begitu. Wa yu'dhil qulub, menyakitkan hati. Wa huwa mabda'ul lajaj, inilah sebab permusuhan itu, dimulai daripada ejek-ejekan tadi. Wal ghadab, kebencian, marah. At-tasarum, pertikaian, permusuhan. Wa yukhrisul hiqda, dan akan menanamkan ngiri di dalam hati. Jadi orang kalau suka ngejek itu akan menjadi orang lain itu ngiri kepadanya. Fil qulub, di dalam hati. Falatumazih ahadan, maka jangan sampai kau ngejek guyonan kepada orang lain. Jangan sekali-kali guyonan ngejek, tidak tahu ngejek apa saja, apalagi kadang ngejek nasab, ngejek keluarga, ngejek fisik, macam-macam ngejek. Kalau ada orang mengejekmu seperti itu, wala tujibhu, jangan kau ladeni. Wa arid anhum hatta yahudu fi hadithin ghairih, jangan sekali-kali kau bergabung dengan orang tersebut. Kalau ada orang kerjaannya ngejek, maka jangan bergabung dengan dia. Sampai dia ngomong yang lainnya, baru kamu boleh bergabung. Itu bahayanya ngejek, nular loh ya. Pasti kamu ikut tertawa. Coba, kalau ada orang ngejek temannya, kamu tidak tahu, ini, hahaha, ketawa. Kamu ikut membantu dia di dalam mengejek, menyakitkan, tambah sakit, menjadikan sebab permusuhan di dalam hati. Wa kun minal ladzina idza marru bil lahwi idza marru bil lahwi marru kirama. Jadi kalau melewati orang-orang, idza marru bil lahwi marru kirama. Jadi kalau melewati orang-orang yang nggak benar itu, kamu tidak akan berubah, kamu tetap mulia. Jadi jangan ikut-ikutan. Ada orang lahu kerjaannya ejek-ejekan dan ejek-ejekan. Bagaimana agar kau tetap mulia? Jangan kau jawab, jangan kau turuti dia, jangan kau sambut dengan tawa sekalipun. Kalau kamu menyambutnya dengan tawa, artinya mengukuhkan, mendukung dia untuk melanjutkan ejekannya tersebut. Ini biasanya terjadi di mana anak-anakku semua? Di pondok gaya gojlokan. Tidak, jangan lakukan itu semuanya. Itu bukan akhlaknya Nabi SAW. Oh, di pondok kan sudah biasa. Kadang-kadang pernah suatu ketika ada sekelompok, kami ingatkan, katanya, oh di pondok sudah biasa. Bahkan dalam diskusi ilmiah ini, sebuah bahsul masail, kami mencoba mengingatkan, jawabannya sangat sederhana. Wah, sudah biasa begini ini. Kami itu anak pondok sudah biasa. Kebiasaan jelek akan diteruskan? Coba ingatkan, tidak mungkin. Bahkan mengatakan kamu tua, nggak bisa baca takbir kau ini. Pernah kami melihat. Dan sakit kita dengarnya. Biarpun bukan saya yang diejek. Tapi saya melihat akhlak sudah tidak ada di saat seperti itu. Sementara dalam diskusi perlu ditingkatkan tingkat penghormatan.
kepada pasangan atau orang lawannya, sehingga siap mendengar kebenaran dari orang lain. Itu istimewa. Tapi ingat, karena kebiasaan yang jelek menjadi budaya di sebuah tempat sehingga dianggap biasa saja. Naudzubillah. Hati-hati ya, jangan sekali-kali kalian kebawa kepada cara-cara seperti itu. Tolong di pondok ini jangan sampai ada orang biasa koclok-koclokan, ecek-ecekan, dan tolong waspadai, segera tutup mulutnya orang tersebut, kucilkan dia, karena dia akan merusak yang lainnya. Ahli majami'u afatil lisan, ini adalah kumpulan daripada penyakit-penyakit apa kerusakan-kerusakan lisan. Wala yu'inuka alaihi illa al-aqzlatu. Tidak ada yang bisa membantumu kecuali uzlah, menjauh dari hiruk pikuk manusia. Repot ya urusan dengan manusia gitu. Agar bisa menjaga lidah kita, ya uzlah, jangan kumpul banyak orang. Mulazamatu samti, atau biasa menekuni diem, puasa diem, diem. Illa biqadri darurati, kalau mau ngomong hanya sekedarnya saja, darurat. Faqad kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ada kisah Abu Bakar As-Siddiq itu, kana yad'u hajaran fi fihi, meletakkan batu di mulutnya agar sadar. Batu. Kenapa kalau letakkan batu di situ? Ya, untuk berlatih agar lidahku tidak ngomong asal. Liyamna'ahu dzalika minal kalami bighairi daruratin, agar lidahnya itu tidak ngomong kecuali darurat. Dijaga lidahnya. Itu siapa? Abu Bakar. Wa yushiru ila lisani, agar dia tidak ngomong asal. Wa yaqulu, sambil berkata, hadzal ladzi awradanil mawarid, inilah yang menjadikan aku itu sampai kepada pala petaka. Mawarid itu adalah petaka-petaka yang banyak. Ini loh, gara-gara ini aku punya masalah besar nih. Gara-gara mulutku ini aku punya masalah besar. Mawarid, bencana-bencana. Fahtaris minhu, maka dari itu jagalah lidahmu. Bijuhdika, dengan sungguh-sungguh. Fa innahu aqwa asbabi halakika fid dunya wal akhirah, sebab yang namanya lidah itu sebab yang paling kuat yang menghancurkanmu di dunia dan di akhirat. Baik, 3 hal yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Yang pertama, jangan biasa mengutuk siapapun. Bahkan kalau engkau tidak mengutuk iblis pun tidak dosa. Bahkan iblis pun nggak perlu kita sibuk mengutuk iblis, lebih baik berzikir, nggak ada pahalanya mengutuk. Yang kedua, jangan mendoakan orang lain dengan doa yang jelek dalam keadaan apapun. Harus sadar kalau itu umat Nabi Muhammad, jangan-jangan dia tidak pantas didoakan, lalu doa itu kembali kepada kita, rugilah kita. Ini akhlak yang mulia. Yang ketiga, tolong khususnya anak santri, jangan biasa dengan guyonan-guyonan, keculukan-keculukan, merendahkan orang lain ya, awas. Jangan biasakan lagi, yang mendengar ada keculukan-keculukan. Anak kecil sampai kandung pada kita, saya dibilang begini, dibilang begitu. Anak-anak kecil. Anak kecil akan meniru yang gede biasa gojlok, maka anak kecil gojlok. Gojlok mengejek, jangan lakukan itu semuanya. Karena itu menyakitkan hati, menjadi sebab permusuhan. Dan itu bukan akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.